Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin dengan bijaksana oleh Prabu Mundangwangi. Ia mempunyai permaisuri bernama Dewi Rembulan dan dikaruniai seorang putri yaitu Dewi Kadita yang sangat cantik. Pada zaman itu, seorang raja biasanya mempunyai istri lain yang disebut selir. Demikian pula Prabu Mundangwangi. Ia mempunyai selir yang bernama Dewi Mutiara. Ternyata Dewi Mutiara memiliki sifat buruk karena selalu merasa iri dengan Dewi Rembulan. Pada suatu hari, Pandita Agung menghadap Prabu Mundangwangi. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Prabu Mundangwangi akan memperoleh putra dari selirnya, yaitu Dewi Mutiara. Prabu Mundangwangi sangat bahagia karena ia sudah lama menunggu lahirnya anak keturunannya. Meskipun putraku lahir dari rahim seorang selir, tetapi dengan wewenangku ia akan kuangkat menjadi putra mahkota, kata Prabu Mundangwangi kepada Pandita Agung. Dewi Mutiara yang diam-diam mendengarkan ucapan tersebut menyambut dengan sangat gembira. Ternyata ucapan Pandita Agung benar, karena tidak lama kemudian Dewi Mutiara hamil. Setelah itu, waktunya ia pun melahirkan bayi laki-laki. Prabu Mundangwangi sangat gembira menyambut kelahiran putranya. Ia pun semakin menyayangi Dewi Mutiara, tapi juga tetap mencintai Dewi Rembulan dan Dewi Kartika. Ternyata hal itu membuat Dewi Mutiara merasa iri. Ia ingin dicintai oleh Prabu Mundangwangi seutuhnya. Aku harus segera menyingkirkan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita, sehingga akhirnya akulah yang akan menjadi permaisuri seutuhnya, gumam Dewi Mutiara. Dewi Mutiara mempersiapkan niat jahatnya dengan matang. Pada suatu malam, ia pergi ke hutan menemui nenek jahil dengan ditemani oleh seorang pengawal setianya. Nenek jahil wajahnya sangat buruk, tubuhnya kurus tetapi tampak sehat dan sangat gesit. Ia juga sangat sakti dan menguasai semua ilmu sihir. Dewi Mutiara menyampaikan niat buruknya untuk mencelakai Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Baiklah, besok malam aku akan ke istana dan langsung di peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terwujud, kata nenek jahil meyakinkan. Mendengar kesanggupan nenek jahil itu, maka Dewi Mutiara langsung memberikan sekantong emas sebagai jasa upahnya. Pada malam harinya, nenek jahil memasuki istana Prabu Mundangwangi. Karena kekuatan sihirnya, maka tak seorang pun mengetahui kedatangan nenek jahil ini yang leluasa masuk ke peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Nenek jahil pun kemudian membaca mantra penenung untuk memanggil setan agar membawa rencana jahatnya. Setelah selesai, ia membungkuk dan meniup wajah Dewi Rembulan dan Dewi Kadita yang sedang tertidur lelap. Wush, hembusan angin keluar dari mulut nenek jahil itu. Setelah itu, ia meninggalkan istana dengan tenangnya. Hah, apa yang terjadi? Teriak Dewi Rembulan dan Dewi Kadita ketika bangun tidur. Sekujur tubuhnya dipenuhi borok dan kudis yang mengeluarkan bau busuk. Oh, apa dosa kami sehingga tubuh kami menjadi seperti ini? Menjijikkan, ratap mereka tiada henti. Seketika, seluruh penghuni istana menjadi gempar. Prabu Mundangwangi merasa sedih, bingung dan kesal menjadi satu. Pandita Agung dan Tabik didatangkan untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa permaisuri dan anaknya. Sayang sekali tak seorang pun bisa menyembuhkan luka mereka. Karena khawatir penyakit yang menakutkan itu menular pada Prabu Mundangwangi, segera memerintahkan pengawalnya untuk mengasingkan mereka ke hutan. Aku tidak mau istana ini dikotori penyakit yang menular dan menjijikkan itu. Mereka harus dibuang jauh-jauh dari istana, perintah Prabu Mundangwangi kepada pengawalnya. Akhirnya, pada suatu pagi, Dewi Rembulan dan Dewi Kadita dimasukkan ke dalam 2 buah tandu besar dan ditutup kain dengan rapat. Kemudian dibawanya menuju hutan belantara. Tibanya di hutan, kedua tandu itu dibuka dan pengawal mereka pun langsung melarikan diri. Dewi Rembulan dan Dewi Kadita pun baru menyadari bahwa mereka bukan dibawa untuk diobati, tapi dibuang di hutan. Dewi Kadita menangis karena tidak tahan menanggung kesedihannya. Anakku, janganlah menangis. Kita harus berpasrah diri kepada Sang Dewata. Ini mungkin cobaan yang harus kita terima, kata Dewi Rembulan menghibur putrinya. Dewi Kadita berusaha membuang kesedihannya dengan berjalan menyusuri hutan. Tak lama di hutan itu Dewi Rembulan kemudian sakit dan semakin lemah. Akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Dewi Kadita. Dewi Kadita sangat sedih ditinggal ibunya. Tubuhnya semakin kurus dan penyakitnya semakin parah. Ia berjalan menyusuri hutan menuju arah selatan. Lautan, teriaknya gembira. Ternyata ia berada di pantai selatan. Tiba-tiba ia melihat seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berdiri tak jauh dari dirinya.
Aku akan menolongmu dan penderitaanmu akan segera berakhir, kata pemuda itu. Dewi Kandita sangat gembira mendengar ucapannya. Ia bersedia menuruti perintah pemuda itu demi kesembuhan penyakitnya. Tiba-tiba pemuda itu terjun ke laut dan Dewi Kandita langsung mengikutinya terjun ke laut juga. Sungguh ajaib, seketika penyakit borok dan kudisnya langsung hilang. Dewi Kandita sangat gembira mengetahui ia telah sembuh dari penyakitnya dan ia mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Anehnya, pemuda itu hilang lenyap entah kemana. Dewi Kandita tersadar bahwa ia sudah kesekian lama ada di dalam laut, tetapi tidak tenggelam. Kemudian ia melihat kedua kakinya dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi kepada dirinya. Hah, teriaknya melihat kedua kakinya telah tertutup sirip sehingga menyerupai ikan. Dewi Kandita akhirnya berusaha pasrah akan nasibnya. Ia kemudian hidup di laut selatan dan sekali-kali menampakkan diri. Konon, penduduk di sekitar pantai selatan kadang melihat putri cantik berambut panjang yang bagian pinggang sampai ke ujung kakinya menyerupai ekor ikan. Orang-orang menyebutnya Nyai Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Pesan moral dari dongeng cerita Nyi Roro Kidul adalah sikap iri, dengki dapat menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Sebaiknya kita menghilangkan sifat buruk itu. Demikian juga bila kita menghadapi penderitaan, sebaiknya kita selalu tabah.